Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Tentu dengan penuh keyakinan dalam hati sebagai seorang muslim dan mukmin, kalau dua susunan kata ini adalah penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan memang ini keringanan bagi kita. Karena hanya dengan mengucapkan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, maka seluruh kebutuhan kita untuk menjalani roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Sebagaimana Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Nikmat Allah terlalu besar, saudaraku seiman. Kalau kita mau nilai dan menghitungnya, maka kita tidak akan mampu. Dari awal kita lahir sampai detik ini, di malam ini kita masih hidup, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, apa saja. Sudah sulit sekali untuk dihitung. Dan Allah sudah berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Maka sebuah keringanan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, hanya rutin mengatakan Alhamdulillah, dianggap kita sudah bersyukur dan semua nikmat akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Termasuk Allah masih memudahkan kita, diberikan umur lagi hari ini, dan sudah menyelesaikan kemarin Ramadan dengan berbagai macam program ibadahnya. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga, maka kita harusnya bersyukur dan menikmati semua fasilitas ini dengan menggunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak pantas seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia menggunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Materi kita malam ini berbahas tentang masalah dosa-dosa besar, tepatnya judulnya sebenarnya menunda panggilan kedua orang tua. Namun sebelum membahas itu, saya secara pribadi terus saja mengingatkan diri saya dahulu, baru kemudian seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dapat menjangkau suara kami tentunya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang setelah Idul Fitri ini adalah hamba-hamba Allah yang terus semangat dalam menambah dan menjaga keimanan, menambah dan juga menjaga amal saleh, serta menjauhkan diri dari dosa-dosa. Rugi sekali saudaraku seiman, setelah kita kemarin 1 bulan di training langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar terbiasa dalam ketaatan. Di siang harinya kita mengerjakan ibadah yang sangat mulia, yaitu berpuasa. Dan sudah kita ketahui dalam hadits Bukhari disebutkan tidak ada ibadah yang bisa menjangkau atau menyamai pahala puasa. Allah akan membalasnya secara langsung karena kita meninggalkan makanan, minuman dan syahwat karena Allah. Dilatih dan ditraining terbiasa patuh kepada Allah. Bukan hanya mengerjakan ketaatan puasa, tapi juga meninggalkan larangan. Makanan dan minuman walaupun halal, biologis juga yang halal pun suami istri, di siang hari Ramadan diuji oleh Allah untuk tidak dikerjakan. Agar kita nanti setelah Ramadan seperti sekarang terbiasa untuk selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Kalau selama Ramadan yang halal saja kita bisa menahan diri dari makanan, minuman dan syahwat yang halal, maka tentu saja lebih pantas kita bisa meninggalkan yang diharamkan. Dan itu tujuannya agar kita menjadikannya sebagai training, pelatihan yang kita siap terapkan 11 bulan ke depan selama Allah masih memberikan umur sampai Ramadan akan datang. Lalu Ramadan akan datang kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta juga amal-amal saleh kita untuk bekal 11 bulan lagi ke depan, begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi semuanya sudah maksimal kita usahakan, dan Allah akan memberikan balasan, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan rezeki dan balasan pada seseorang maka tidak ada batasannya. Maka kita harusnya lakukan semangat atau kita lahirkan semangat untuk beribadah. Malam harinya kita sibuk dengan sholat tarawih. Di akhir Ramadan dengan i'tikaf. Mungkin teman-teman yang Allah mudahkan umroh di bulan Ramadan. Maka sayang sekali kalau sudah lewat Ramadan seperti sekarang, maka ada orang di antara kita, semoga Allah berikan hidayah, justru
dia menurunkan kualitas ibadah, iman dan juga amal solehnya. Jadi bukan dia upgrade tapi dia malah downgrade dirinya. Dan ini disayangkan sekali. Sebagai peringatan, kita bisa mendengarkan perkataan Ka'ab radhiyallahu anhum. Perkataan ini sangat menarik, disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif di halaman 390. Man sama Ramadhan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadhan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bi ghairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadhan dan dia menyelesaikan Ramadhan, artinya masih hidup seperti kita sekarang, ajalnya belum datang, menyelesaikan Ramadhan. Sementara dia bertekad dalam dirinya setelah Ramadan tidak akan pernah lagi terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran atau maksiat kepada Allah. Dipastikan pada saat dia meninggal, dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan tanpa ada hisab. Lalu beliau mengatakan, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Dan siapa yang berpuasa Ramadan, lalu dia menyelesaikan Ramadan, berhasil masih hidup sampai seperti sekarang, melewati Ramadan dan Idul Fitri, namun dia bertekad dalam dirinya untuk bermaksiat lagi kepada Tuhannya setelah Ramadan, maka puasanya tertolak. Jadi statement ini sebenarnya sangat tepat untuk kita jadikan sebagai pegangan buat kita. Jangan justru setelah tiba Idul Fitri, lisannya mengatakan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya sering saya bahasakan salah tempat. Karena dia mengatakan Alhamdulillah sekarang saya sudah lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi berzikir, tidak lagi baca Quran. Bahkan sudah bisa berbuat dosa kembali. Ini kekonyolan yang banyak terjadi dari sebagian orang sehingga akhirnya dia tidak ambil pelajaran dari bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, ibarat orang yang sudah berijtihad, berusaha dengan sangat maksimal Ramadan kemarin itu, dan berhasil mencapai level tertentu di ibadah yang mungkin dia tidak capai selain Ramadan. Seperti orang yang kerja di perusahaan dan dia sudah sampai pada level tertentu. Misal level prestasi di perusahaan itu kalau angka 1 sampai 10 dia sudah sampai di level 7 misalnya. Dari jabatan, dari payroll, salary-nya atau gajinya, dia sudah sampai. Sangat konyol kalau orang ini sudah sampai pada level tersebut, kemudian dia ugal-ugalan. Mulai dia bengkalekan pekerjaannya, mulai dia malas datang kerja. Sementara dia sudah sampai prestasi itu. Dan ini tentu salah, karena pasti mungkin akan dikeluarkan oleh perusahaan. Semua prestasi yang dijangkau itu juga akan hilang begitu saja. Bahkan bisa rusak nama baiknya. Tapi seorang pegawai yang bijaksana dan dewasa serta cerdas, dia justru meningkatkan kualitas level dia supaya pindah dari level 7 tadi ke level 8, ke 9 dan dia jaga kualitas itu. Seperti itulah ibaratnya orang kalau sudah mencapai level tertentu di Ramadan, harusnya setelah Ramadan dia mempertahankan atau bahkan melebihkan ibadahnya. Nah ini poin penting untuk kita garis bawahi. Kalau ada seseorang di antara kita teman-teman setelah Ramadan tetap dia jaga semangatnya, keimanan dan amal solehnya, maka itu pertanda kebaikan. Makanya kata Ibnu Rajab rahimahullah, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya tanda-tanda kebaikan adalah kalau seseorang bisa mengerjakan kebaikan sesudahnya. Kalau kita dari zikir ke doa, dari doa ke baca Quran, dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dari sholat ke sholat yang lain, baca Quran dan segala macam ibadah, kita lihat seharian itu kita sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain, maka berarti itu balasan dari kebaikan kita sebelumnya. Allah mudahkan kita dan memilih kita untuk bisa mengerjakannya. Wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan tanda-tanda dosa dan pelanggaran dan keburukan justru kalau ada pelanggaran dilakukan setelahnya. Berarti kalau kita melakukan keburukan, ya, dan keburukan lagi setelahnya menyusul, dari zina ke zina, dari riba ke riba, dari maksiat ke maksiat, berarti memang itu dasarnya balasan dari Allah agar orang ini tidak mendapatkan petunjuk. Bishr rahimahullah berkata, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh satu komunitas sudah sangat pantas dianggap buruk kalau mereka tidak memberikan haknya Allah yang sebenarnya kecuali di bulan Ramadan saja. Inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sungguhnya orang yang dinilai saleh
adalah orang yang sepanjang tahun terus sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ingatkan diri kami dan juga teman-teman sekalian, memang tujuan kita ada di muka bumi ini, jangan lupa surah Az-Zariyat, surah nomor 51 dan 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, aku tidak adakan, aku tidak lahirkan dan kembang biakkan seluruh jin dan manusia di muka bumi ini kecuali memang tujuannya satu, untuk beribadah. Ramadan mendidik kita kemarin untuk menjadi ahli ibadah. Jangan setelah Ramadan kendor lagi, kemudian kita tidak melanjutkan estafet tujuan kita diciptakan. Memang kita diciptakan ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk umroh, majelis ilmu, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Memang itu tujuannya. Kalau makan, minum, tidur, olahraga, kumpul-kumpul sama teman, masuk di pasar, itu pernak-perniknya saja. Jangan pernak-pernik ini jadikan tujuan utama, dan tujuan utamanya malah dijadikan sebagai pernak-pernik dibalik. Sehingga akhirnya demi untuk meeting, mengejar ya, prestasi dunianya, sholatnya terbengkalai. Demi untuk kumpul sama teman-temannya, bengkalikan puasanya. Atau hal-hal yang lain. Maka semua itu bertolak belakang dengan fitrah dia diciptakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus hati-hati sekali. Dan Tuhan yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, Allah Azza wa Jalla, dialah Tuhan seluruh bulan-bulan teman-teman sekalian. Seorang salaf ditanya, kira-kira apa perbedaan keutamaan antara bulan Sya'ban dengan bulan Rajab? Maka beliau mengatakan, jadilah hamba-hamba Allah yang Rabbani. Rabbani artinya orang yang suka menyembah Allah, tidak mengenal waktu. Dan jangan kamu menjadi Sya'bani, orang yang hanya mengejar keutamaan bulan Sya'ban saja. Jadi hanya, oh ini karena kebetulan ada rameh nih, lagi Ramadan, lagi rame-rame orang beribadah, sudah saya ibadah juga. Nanti habis Ramadan orang kendor, ya saya juga kendor. Tidak bisa seperti itu. Seseorang yang cerdas justru dia selalu berusaha maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sampai dia meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, jaga selalu stabilitas iman dan amal salehmu, tinggalkan dosa-dosa sampai datang kepadamu kematian. Jadi tidak ada lagi celah waktu untuk membuang-buang waktunya yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai tidak melakukan ketaatan-ketaatan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, kalau kita istiqamah di jalan Allah, itu justru karamah yang paling tinggi. Karamah ini istilah untuk orang-orang selain Nabi. Kalau Nabi-Nabi diistilahkan mukjizat, kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Tapi kalau selain Nabi-Nabi kayak kita, ada namanya karamah. Karamah itu justru puncaknya kalau seseorang bisa istiqamah. Dari detik ke detik hidupnya itu selalu dalam ketaatan. Itu karamah tertinggi. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, jilid 10 halaman 29, annal karamata luzumul istiqamah. Mau tahu puncaknya daripada karamah? Kelebihan yang Allah berikan kepada wali-walinya, justru bila seseorang bisa istiqamah di atas ketaatan. Jadi bukan karena terbang di atas air, misalnya, atau bisa mengubah batu menjadi apa, emas atau yang lain, bukan. Justru orang bisa istiqamah di atas ketaatan, sibuk dari ketaatan, dan memang hatinya tergerak untuk itu. Allah pilih dia di antara hamba-hambanya yang mau ibadah, maka itulah karamah yang sebenarnya. Dan kita tutup mukaddimah ini, karena ini kalau mau dibahas jadi tema tersendiri. Tapi kemarin sempat sudah kami singgung di acara Tablik Akbar juga di Kota Makassar, di Rujab Gubernur, tema masalah ini. Nanti insya Allah kalau sudah diangkat di media, teman-teman bisa kembali membahas atau mendengarkan ceramah kami, judulnya apa setelah Ramadan. Lebih panjang lebar kita jelaskan. Tetapi saya ingin sedikit mengingatkan diri saya kembali. Karena saya merasa setiap kali saya sampaikan justru semangat itu muncul kembali lebih lagi dalam diri kami dan juga buat teman-teman sekalian. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan Tuhanku Allah. Dan insya Allah kita termasuk. Kalau tidak mungkin kita hadir sholat tadi. Tidak mungkin kita duduk dalam majelis ilmu ini. Orang-orang yang mengikrarkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten. Udah sekali beramal soleh begitu dijaga. Atau bahkan dilebihkan kalau bisa, bukan dikurangi.
Sekali tidak menutup diri dari dosa, tutup selamanya. Maka pada saat mereka meninggal, malaikat-malaikat akan turun menemui mereka. Seraya berkata kepada orang-orang beriman ini pada saat meninggal, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih, dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah berhubungan dengan masalah tafsir ayat ini, ya surah Fussilat ayat 30, ulama tafsir memaknakan istiqamah dengan istiqamah di atas tauhid, tidak ada kesyirikan dalam hidupnya. Istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan semua kewajiban Allah. Apa saja yang diperintahkan, wajib atau sunnah semua dia sibuk kerjakan, dan istiqamah di atas ikhlas dalam beramal sampai ajal datang. Dinukil dari kitab Zadul Masir jilid 5 halaman 304. Dan Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah di dalam tafsir Quran Azim beliau jilid 6 halaman 526, orang istiqamah akan mendapatkan keutamaan yang pertama. Tentu saja keutamaan yang dimaksud dari ayat tadi. Malaikat akan turun dan akan menghampiri mereka pada saat ajal datang. Mereka mendapatkan yang pertama adalah malaikat akan berkata pada mereka, jangan khawatir dengan keselamatan di akhirat. Kalau kita coba beriman pada Allah dan istiqamah sampai ajal datang nanti, apalagi ajal ini misterius, kita tidak tahu kapan datang, maka di saat malaikat itu datang, yang pertama mereka ucapkan itu adalah tidak perlu kalian khawatir dengan setelah mati ini. Di akhirat kalian akan selamat karena selama ini kalian sudah beriman pada Allah dan istiqamah. Itu berita gembira pertama dari malaikat. Yang kedua, jangan atau tidak perlu kalian bersedih dengan dunia yang kalian tinggal. Apakah pasangan hidup, apakah anak-anak, apakah pekerjaan, harta, bahkan hutang-hutang sekaligus, ya atau sekalipun karena Allah akan menggantikannya. Jadi tidak perlu ada kesedihan. Mungkin selama ini kita kalau safar masih sedih, mungkin berpisah dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan lingkungan kita, teman-teman, pekerjaan. Tapi nanti kalau meninggal, kita berpisah selama ini dengan dunia ini, maka malaikat akan mengatakan, sudah lupakan semua itu, Allah akan mengurus. Sekarang tidak perlu ada kesedihan tentang apa yang ditinggal. Dan yang ketiga, disampaikan berita gembira, inilah saatnya kalian akan menikmati surga yang sudah dijanjikan. Maka manfaat orang istiqomah itu luar biasa. Bagaimana kita menjaga ini semua dan kita komitmen sampai ajal kita datang. Ini kurang lebih gambaran yang coba kami ingin sampaikan teman-teman sekalian di awal pembukaan kita. Walaupun sebenarnya saya bilang tadi bahasan kita berhubungan dengan masalah menunda panggilan orang tua. Namun karena momennya bertepatan dengan selepas puasa, maka saya ingin menyampaikan poin ini tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membahas tentang masalah menunda amal soleh. Kalau teman-teman masih ingat, bahasan kita berhubungan dengan dosa-dosa besar ini ada rangkaian satu paket. Di satu judul namanya menunda amal soleh. Kita sudah membahas menunda sholat. Ya. Kemudian kita sudah membahas menunda zakat. Kita sudah membahas menunda puasa Ramadan. Kita sudah membahas menunda haji, terutama bagi yang mampu. Dan kita sudah bahas juga menunda jihad. Ini bahasan kita terakhir sebelum Ramadan. Dan sekarang kita akan membahas menunda panggilan orang tua. Kalau seseorang durhaka dengan orang tuanya sudah pernah kita bahas secara khusus. Ya, yaitu memang orang yang bertutur kata kasar dan segala macam. Tapi ini kita kerucutkan bahasanya ke masalah bagaimana kalau seseorang itu dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil apapun untuk kebutuhan selama bukan maksiat kepada Allah, lalu kemudian dia menundanya. Misalnya dia lagi sholat sunnah, atau dia lagi kerja sesuatu, mungkin dia perbaikin motornya, mobilnya, lalu dipanggil orang tua, lalu dia tidak menjawabnya. Ternyata ini masuk dalam kategori dosa, gitu ya. Kecuali dalam satu keadaan kita mengerjakan amal yang Allah wajibkan. Contoh misalnya kita lagi sholat wajib, maka di saat itu kita tentunya ya tidak menjawab orang tua kita, atau sebagian ulama mengatakan bisa memberikan isyarat. Seperti mengucapkan subhanallah ya, atau memberikan isyarat dengan tangan kalau kita sedang melakukan ibadah tersebut tentunya. Baik, dari sini teman-teman sekalian beranjak bahasan kita dari perkataan-perkataan ulama dulu. Dimulai dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, dan ini dinukil dari syarah Riyadhus Shalihin yang beliau tulis di halaman 302. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, jika kedua orang tua memanggilmu sementara kamu sedang sholat,
maka wajib untuk menjawab mereka. Dengan syarat, sholat yang sedang kamu kerjakan bukanlah fardu. Kayak teman-teman lagi sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, misal di rumah lalu dipanggil oleh orang tua, ibu atau ayah kita. Maka di saat itu kita wajib membatalkan sholat, ya, asal sholat sunnah dan kita menjawab panggilan orang tua. Jika itu adalah sholat fardu, maka tidak boleh menjawab mereka. Tapi jika sholat sunnah, maka segera jawablah mereka. Kecuali dalam satu keadaan, kalau kita lagi sholat sunnah, kata beliau ada pengecualiannya, bila kedua orang tua kita adalah bijak dan memahami tentang hukum agama ini atau keadaan. Dan jika mereka tahu kamu sedang sholat, mereka akan memaklumi. Dalam kasus ini cukup memberikan isyarat, kalau kamu sedang sholat seperti dengan berdeham atau mengatakan subhanallah. Atau mengeraskan suara bacaan ayat atau doa agar yang memanggil tahu kalau kamu sedang sholat. Namun jika orang tua termasuk orang yang tidak bisa memahami dan ingin segera panggilan mereka dijawab, maka putuskan sholatmu dan berbicaralah dengan mereka. Namun adapun sholat fardu, masih ke perkataan beliau ya, maka tidak boleh diputuskan untuk siapapun kecuali dalam keadaan darurat. Seperti jika kamu melihat seseorang yang jatuh ke dalam sumur, tenggelam di lautan, atau akan terbakar dengan api. Dalam kondisi darurat seperti ini maka potonglah sholatmu, tapi untuk hal lain tidak boleh memutus sholat fardu. Nah mirip juga ini yang terjadi pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu dan sementara sholat, di situ sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang tetap lanjutin sholatnya, ada yang membatalkan sholat wajibnya. Kemudian mereka membantu Umar, menyelamatkan Umar dari serangan Abu Lu'lu. Sampai ada 5 atau 6 orang juga terkena tikaman dari Abu Lu'lu itu sendiri. Nah ini salah satu kondisi yang membolehkan. Ya, sebagian ulama juga mengatakan kalau misalnya terjadi bencana alam, gempa, ya kalau seseorang memang dia berpikir ini berbahaya dan dia mau membatalkan, masuk dalam uzur. Dibolehkan dia untuk membatalkan sholatnya dan nanti dia kerjakan di saat sudah tenang, apalagi kalau bencana alam seperti ini, kemungkinan besar memang kecelakaan atau kebinasaan akan datang. Sementara Allah mengatakan, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian membinasakan diri kalian. Dalam statement yang lain, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan judul, bab mendahulukan berbakti kepada orang tua atas sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Beliau mengatakan para ulama berkata, yang benar bagi Juraij pada saat disebutkan dalam hadis Nabi SAW, karena ada sebuah hadis Nabi SAW tentang Juraij, kalau antum masih ingat kisah Juraij ya. Juraij ini salah satu orang soleh dari Bani Israel dulu, dia ahli ibadah, pada saat dia sedang sholat sunnah, ibunya datang dan panggil dia. Wahai Juraij, dia bingung. Dalam hadis itu kata Nabi SAW, dia bingung. Apakah dia menjawab ibunya? Dia mengatakan, ya Allah, ibuku atau sholatku. Tapi hatinya cenderung untuk melanjutkan sholatnya. Ibunya ulangi lagi. Wahai Juraij, bicaralah denganku. Maka Juraij ya bingung. Sambil berkata dalam dirinya, kata Nabi SAW, ya Allah, sholatku atau ibu? Jawaban ibuku atau sholatku? Namun dia tetap cenderung kepada sholat. Karena ibunya marah. Ibunya mengatakan, ya Allah sesungguhnya Juraij aku telah panggil dan dia tidak menjawabku. Maka jangan engkau matikan Juraij kecuali engkau telah bertemukan dia dengan para pezina. Dan ini teman-teman sekalian tentunya kita bukan sedang membahas bagaimana ibunya Juraij. Karena nanti akhirnya kita bisa masuk ke ranah orang yang sudah meninggal. Ya, karena ada sebagian orang dia masuk, kok ibunya Juraij sejahat itu ya, kok begitu dan begitu. Itu bukan ranah kita. Karena hadis ini tersampaikan, kita ingin disampaikan 2 poin. Yang pertama wajibnya seorang anak untuk menjawab panggilan orang tua kalau dia ibadah sunnah. Dan yang kedua, ya yang perlu digarisbawahi di dalam hadis ini adalah bagaimana hati-hatinya ya seseorang anak terhadap doa-doa orang tuanya. Jadi dia harus memberikan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai membuat orang tua marah dalam kondisi emosi lalu dia ucapkan kata-kata yang berbahaya buat kita. Dan Imam Nawawi mengatakan tentang riwayat Juraij tadi dalam syarah Sahih Muslim, karena hadis ini riwayat Imam Muslim.
Para ulama mengatakan yang benar bagi Juraij saat itu adalah menjawab ibunya. Bukan dia lanjutkan sholat sunnahnya. Karena ia sedang dalam sholat sunnah. Sedangkan meneruskannya bukanlah kewajiban. Dan menjawab panggilan ibu dan berbakti kepadanya adalah kewajiban. Bahkan durhaka kepadanya adalah hukumnya haram. Ia bisa saja meringankan sholat lalu menjawabnya. Kemudian kembali ke sholatnya. Begitu juga dinukil perkataan yang mirip dengan ini oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Begitu juga disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, salah satu kitab madhab Hanafi yang kurang lebih isinya di jilid 2 halaman 54. Jika salah seorang orang tuamu memanggil, jika salah seorang dari orang tua memanggil ketika seseorang sedang sholat fardu, maka ia tidak menjawab. Kecuali jika orang tuanya meminta tolong darinya dalam hal-hal yang berbahaya. Misal orang tua kita pakai kursi roda dan dia pada saat itu jatuh, ya, atau dia kepleset, kebentur kepalanya, lagi keluar darah. Kalau tidak dibantu segera mungkin bisa membahayakan. Mungkin di saat itu mirip kasus Umar bin Khattab pada saat ditusuk. Tetapi kalau hanya sekedar panggilan biasa, nah misalnya atau dipanggil apa, kena mau minta tolong untuk diajak ditemani ngobrol atau minta minum dan makan, itu mungkin masih bisa lanjutin sholat wajibnya. Tapi kalau sholat sunnah semuanya mutlak harus dibatalkan, ya, untuk kita mematuhi dan menjawab panggilan orang tua. Makanya dikatakan dalam kitab tadi Ad-Durul Mukhtar, jika salah seorang dari orang tua memanggil ketika sedang dalam sholat fardu, maka pada saat itu ia tidak menjawab. Kecuali jika orang tuanya meminta tolong darinya. Maksudnya jika orang tua minta tolong dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat gitu ya. Dan ini berarti menandakan dari statement-statement ini kita bisa lihat ya, bagaimana statement para ulama tentang masalah tidak bolehnya seseorang menunda panggilan orang tua jika kita sedang sholat sunnah. Baik, kita kembali teman-teman sekalian melengkapkan bahasan kita dan mengingat kembali, mereview kembali tentang riwayat-riwayat dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah pentingnya bakti pada orang tua. Dan saya mengingatkan buat teman-teman yang orang tuanya masih hidup. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil kedua orang tua kami sehingga bab baktinya tinggal terbatas kalau orang tua sudah meninggal. Seperti misalnya kita melanjut hubungan dengan saudara-saudara ataupun orang-orang yang pernah memiliki persahabatan dengan kedua orang tua. Mungkin juga ditambah dengan berdoa, bersedekah buat orang tua. Tapi itu terbatas sekali. Kalau masih hidup kita punya banyak pintunya. Di antaranya antum bisa memberikan makanan, ya, minuman, pakaian. Ini untuk orang mati sudah nggak mungkin. Jadi kalau sekarang masih ada peluang untuk itu luar biasa gitu ya. Ini juga sering saya ingatkan, ada beberapa cuplikan kami tentang masalah mudik kemarin. Ya, saya selalu sampaikan kalau mudik itu kalau diniatkan untuk silaturahim keluarga adalah amal yang luar biasa. Berjam-jam pun kita macet segala macam gak ada masalah. Karena kita niat untuk silaturahim keluarga. Dan normal saja orang pulang ke kampungnya, kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman-teman. Tetapi yang perlu digarisbawahi, jangan baru ya 10 menit, setengah jam ketemu dengan kedua orang tua, tiba-tiba ditinggalkan ibu dan ayahnya dan pergi kumpul sama teman-temannya. Dari pagi sampai malam. Didahulukan teman-temannya daripada kedua orang tuanya. Mungkin ibunya sudah masakan kesukaannya. Mungkin ayahnya ingin mendengarkan tentang kisah pengalaman kerja atau kuliahnya. Harusnya dia menghabiskan waktu dengan kedua orang tua. Teman-teman itu cuma selingan. Mungkin bisa hari keduanya. Mungkin hanya bisa justru waktunya walaupun hari yang sama tapi sedikit. Itu pun pamit dengan kedua orang tua. Nanti akan kita bacakan riwayat bagaimana ada sahabat yang datang ingin berjihad dan ingin hijrah ke Madinah tinggal bersama Nabi SAW. Tapi Nabi suruh justru balik dan bakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau dasarnya kita cuma sekedar mudik saja gitu ya. Lalu kita dahulukan teman-teman kita kumpul sama mereka dan meninggalkan orang tua kita. Ini poin yang perlu kita garis bawahi. Baik, saya mengingatkan kembali hadis-hadis Nabi SAW seperti diantaranya masalah jihad tadi. Ada hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi serta An-Nasai dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Amr bin As dua-duanya sahabat. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Faqala ahayyun walidak?
Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW lalu meminta izin agar beliau mengikut sertakan dia dalam jihad. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka ia menjawab, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Maksudnya justru bakti pada orang tuamu, tak usah ikut jihad dulu. Dari sini perlu saya ingatkan kembali, di bahasan kita sebelum Ramadan, masalah menunda jihad. Saya pernah mengingatkan, ada 3 keadaan di mana jihad itu menjadi fardu ain. Maksudnya secara individu, kita nggak bisa punya pilihan. 3 keadaan ini. Dan ini tidak perlu izin orang tua. Keadaan jihad ini. Yang pertama, kalau pemimpin negara sudah memerintahkan untuk berjihad. Ya, contoh kasus, Nabi SAW memerintahkan penduduk Madinah muslimin untuk keluar yang punya kemampuan tidak cacat, bukan orang tua yang sudah tidak mampu berperang, bukan anak-anak kecil waktu perang Uhud. Maka 700 orang sahabat Nabi yang masuk kriteria ini semuanya keluar untuk berperang. Ini wajib, karena pemimpin sudah memerintahkan. Dulu waktu kita dijajah, misalnya lalu pemimpin kita mengatakan, ayo lawan penjajah, maka itu wajib. Fardu ain. Setiap individu punya kewajiban untuk berperang, gitu kan? Jadi kalau pemimpin mengumandangkan. Yang kedua, kalau wilayah sedang diserang. Ya, misal kita punya wilayah, lalu kemudian ada musuh datang menyerang dan siap untuk menjajah negara kita. Di saat itu setiap individu sudah wajib. Jadi nggak ada lagi kita katakan tunggu sebentar saya izin dulu sama ibu bapak saya, itu nggak ada. Musuh sudah depan mata. Kita harus melawan mereka supaya tidak masuk dan menguasai wilayah kita. Dan yang ketiga, kalau peperangan sedang berkecamuk. Kalau kita sudah ada di garis jihad, ini musuh depan mata kita sekarang di sini. Nggak boleh lari dari kancah peperangan. Nggak boleh lari. Kalau lari dosa besar. Kalau sudah berhadapan sama musuh, tidak ada sifat pengecut dalam hidup seorang muslim, cuma salah satu dari 2 keadaan. Melawan musuh sehingga kita terbunuh mati syahid atau kita pulang membawa kemenangan. Terbunuh itu bukan kalah dalam medan jihad, tapi justru kemenangan. Karena kita meraih target utama jihad yaitu mati syahid tentunya. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksud dengan hadits ini teman-teman sekalian minta izin sama orang tua adalah jihad-jihad yang bukan masuk dalam fardu ain tadi. Contoh misalnya hukumnya fardu kifayah. Sekarang teman-teman kita di Palestina, penduduk setempat hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib melawan penjajah mereka. Tapi bagi kita, umat Islam yang jauh dari wilayah itu kayak di Indonesia, sifatnya fardu kifayah. Artinya, mereka berperang, tercukupi mewakili. Kita bisa membantu dengan doa, membantu dengan harta. Kecuali pemerintah kita mengatakan, ayo seluruh warga Indonesia Muslim boleh pergi ke sana misal. Nah itu lain. Kita pergi karena perintah pemimpin kita. Nah ini hukum syar'i yang harus kita fahami. Dalam riwayat lain, di riwayat Imam Muslim disebutkan, Aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya berbaiat atau bersumpah setia kepada anda untuk berhijrah. Saya mau tinggal di Madinah, tinggal sama anda sini, hijrah, tinggalkan negeri saya, dan saya mau siap berperang setiap saat. Saya mau jihad. Ya. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan begini, abtagil ajra minallah. Saya berharap dapat pahala dari Allah karena saya hijrah dan saya jihad. Qala, maka Nabi SAW bertanya kepada anak muda itu, fahal min walidaika ahadun hayy? Apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma hayyun. Anak muda ini mengatakan, ya, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtagil ajra minallah. Apakah, kata Nabi SAW, apa kau ingin mengejar pahala yang banyak? Qala na'am. Anak muda itu mengatakan iya. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Maka saya sarankan sekarang kamu kembali kepada kedua orang tuamu dan perbaikin dan maksimalkan berbakti pada keduanya. Di sini anak muda ini bukan datang untuk mengikuti peperangan yang fardu ain tadi. Tapi belum ada peperangan, dia cuma bilang, ya Rasulullah saya mau hijrah. Nanti kalau ada jihad saya mau ikut. Jadi belum ada jihad, maka belum sifatnya wajib gitu kan. Maka Nabi SAW suruh dia kembali kepada kedua orang tuanya dan berbakti dengannya. Jadi masih punya orang tua teman-teman sekalian, maksimalkan. Telepon mereka,
WA ke mereka, ya, tanya kabarnya, minta didoakan tiap hari. Yang kita sayangkan sekali banyak di antara anak-anak muslim, ya, anak muda muslim, kalau ditelepon oleh orang tuanya, oleh ibunya yang rindu mendengarkan suaranya atau mau video call melihat wajahnya, dia buru-buru. Maaf ibu saya lagi kuliah, maaf ibu saya lagi kerja, maaf ibu saya lagi macet dan segala macam. Tapi kalau temannya atau sahabatnya yang telepon, nggak masalah. Ya, dia mungkin meluangkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau dia tahu ada potensi bisnis mungkin dari orang ini. Atau dia akan diterima lamaran kerjanya. Lalu dia mendahulukan semua urusan dunia hanya karena orang tuanya. Ini sudah sering kami berbagi teman-teman. Para ulama kita memberikan pelajaran yang luar biasa. Saya temukan kisah-kisah yang disampaikan di Saudi. Dari beberapa masyaikh dan ulama-ulama kita. Itu mereka lagi ceramah seperti ini. Lalu ibunya telepon. Dia matikan mikrofonnya. Lalu dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya telepon. Lalu kemudian dia angkat telepon, dia bicara seakan-akan sedang tidak ada kegiatan. Dia jawab salam, dia tanya kabar ibunya dibiarkan sampaikan apapun. Di depan jemaah semua. Ternyata ibunya mengatakan, nak ibu lagi rindu pengen ketemu. Baik ibu, sekarang saya datang. Ada yang ibu butuh sesuatu? Gak ada, saya cuma mau kau datang nak. Baik, ditutup, lalu dia bilang sama jemaah, maaf jemaah ibu saya butuh sama saya, pengajian kita tutup malam ini. Selesai. Baca kafaratul majlis, pergi sama ibunya. Satu orang ibu didahulukan dari semua jemaahnya. Ini pernah saya sampaikan dalam beberapa kisah masalah berbakti pada orang tua. Ada salah satu di antara mereka diceritakan masyaikh, ya, jaraknya dari Jeddah ke Qasim lumayan cukup jauh. Satu kota ke kota yang lain. Ratusan kilometer mungkin bahkan sampai mendekati 1000 kilometer mungkin kalau saya tidak salah. Tapi ayahnya telepon dan ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Begitu telepon dia ada nama ayahnya, ditutup sama dia teleponnya. Ditutup mikrofonnya, dimatikan, kemudian dia mengatakan, dia jawab salam, dia bilang sama jemaah, maaf ayah saya sedang telepon. Setelah ngobrol, ayahnya langsung bilang, nah ayah ini mau undang teman-teman ayah dan butuh 5 ekor domba. Butuh 5 ekor domba. Kata ayah, anaknya baik ayah. Karena ayahnya nggak jelasin domba ini mau beli dari mana, pokoknya ayah butuh domba saja untuk undang teman-teman ayah. Baik ayah, ada yang lain? Tidak ada. Baik, segera saya urus. Mungkin di benak seseorang antara kita teman-teman, kalau ayah kita misalnya lagi di Surabaya, di Makassar, di Medan, telepon antum di Jakarta, yang paling baik mungkin kita lakukan apa? Transfer uang. Transfer uang, ya udah ayah mau pilih kambing terserah, domba apa di sana boleh, gitu kan? Cari domba yang terbaik, ayah mau domba berapa? 3 juta, 5 juta beli aja. Ini uangnya misalnya, itu sudah kita anggap baik. Tapi syekh ini berbeda. Walaupun tidak dinukil nama beliau, tapi kisah ini ibrahnya pelajarannya sangat besar. Maka dia mengatakan sama jemaahnya, maaf ayah saya sedang butuh sama saya, maka saya tutup majelis ini, kafaratul majlis tutup. Lalu dia pergi sewa mobil pick up, dia pergi ke satu kandang penjual domba, dia beli domba terbaik 5 ekor, dia setir sendiri mobil pick up itu jalan ke sana ratusan kilometer, dia kasih ayahnya, ketemu salaman ini ayah pesanannya, kemudian dia pulang kembali ke kotanya. Jaraknya ratusan kilometer, dia bawa pesanan ayahnya. Karena ayahnya tidak bilang tadi, nak kirimin uang buat saya misalnya. Bukan itu permintaannya. Hanya butuh domba 5. Dan dia maksimal ingin mengejar baktinya. Nah sampai seperti itu mereka dalam berbakti pada orang tua teman-teman sekalian. Begitu juga dengan hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ahli Yaman hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari negeri Yaman berhijrah ke kota Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda padanya, "Hallaka ahadun bil Yaman?" Apakah di Yaman ada seseorang yang kau tinggalkan? Qala abawaya. Ya, kedua ayah orang tuaku, ibu dan ayahku. Qala adzinalak. Adzinalak, dua-duanya mengizinkan kamu enggak hijrah ke sini ke Madinah? Qala la. Maka anak muda itu mengatakan tidak. Qala farji' ilaihima fasta'zinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirhuma. Lalu kata Nabi SAW, baliklah kamu ke sana, ke negeri Yaman. Padahal Yaman dengan Madinah itu jaraknya jauh sekali. Belum ada transportasi kayak kita sekarang. Dan antara Yaman sama Madinah waktu itu cukup banyak hal-hal yang tidak aman di jalan. Karena banyak perampok jalan segala macam gitu ya. Maka Nabi SAW kembali ke sana dan minta izin kepada keduanya. Kemudian jika mereka mengizinkanmu, maka silahkan kamu berjihad dan ikut hijrah di sini. Jika tidak, maka fokus berbakti pada keduanya. Di dalam riwayat yang serupa dengan ini, ya, tetapi lebih daripada itu kejadiannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW yasta'dzinuhu fil jihad.
seseorang laki-laki datang dan meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, orang itu mengatakan. Qala fafihima fajahid, maka pada keduanya lah kau kejar pahala jihad. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, bagaimana kau tinggalkan orang tuamu? Dia mengatakan, saya meninggalkan keduanya, ya, yabkiyan, dalam kondisi keduanya menangis. Maka kata Nabi SAW, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kepada keduanya, buat keduanya tertawa, sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Jadi ini luar biasa bagaimana ya kedudukan kedua orang tua, sampai-sampai jihad pun harus didahulukan ya kedua bakti orang tua daripada jihad itu, selama jihad itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Dan cukup banyak riwayat-riwayat yang seperti ini tentunya yang mirip dengan ini. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang lain. Kalau tadi itu semua rata-rata berhubungan dengan masalah jihad. Sekarang kita mungkin mengambil 1-2 menit nanti insya Allah seperti biasa. Azan langsung iqamah dan tanya jawab setelah sholat ba'diyah isya nanti insya Allah. Ada riwayat yang sangat unik berhubungan dengan masalah bagaimana kalau seorang anak dia menikah, laki-laki menikah dengan seorang wanita dan istrinya tidak disukai oleh orang tuanya. Tentu karena pelanggaran-pelanggaran agama. Mungkin karena akhlaknya buruk atau dia tidak tutup aurat atau dia tidak sholat. Dan orang tuanya adalah orang yang saleh. Lalu orang tuanya suruh ceraikan. Apa yang harus dia lakukan? Dengarkan riwayatnya. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ini dinilai hadisnya sahih oleh Tirmidzi, Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu faqal, ada seorang laki-laki datang kepada Abu Darda dan berkata, inna limra'ah, sesungguhnya saya memiliki seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, dan ibuku memerintahkan aku menceraikan istriku. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda mengatakan saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu. Maka Abu Darda mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah sebab untuk masuk ke dalam surga yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Maka jika kamu mau, silakan kamu sia-siakan pintu itu. Dan jika kamu tidak mau, kalau kamu tidak mau, maka jagalah. Kalau kau tidak mau, maka hilangkanlah. Artinya terserah kamu sekarang. Mau pilih istrimu atau pilih orang tuamu. Tapi Abu Darda seakan-akan mengatakan bahwasanya kalau saran saya kamu pilih orang tuamu. Ya, pilih orang tuamu karena pasangan hidup bisa dikatakan mantan pasangan. Misalnya terjadi perceraian antara suami istri. Oh itu mantan suami, itu mantan istri. Tapi orang tua tidak ada istilah mantan orang tua. Anak tidak ada namanya mantan anak gitu kan. Tidak akan bisa dihapus status hal tersebut. Dalam riwayat lain Ibnu Hibban menyebutkan mirip dengan ini. Anna rajulan ata Abu Darda faqal. Seorang laki-laki datang kepada Abu Darda dan berkata, inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Jadi kalau tadi riwayat yang pertama, ibunya menyuruh menceraikan istrinya. Kalau ini sekarang ayahnya. Seorang laki-laki mengatakan bahwasanya ayahku terus saja hidup bersamaku dan membiayai hidupku sampai aku menikah. Kan banyak di antara kita tuh kadang-kadang karena ayahnya mampu dibiayai terus anak ini sampai kita menikah pun ayah terlibat dalam membiayai. Wa innahu al-ana ya'muruni bitalaqiha. Namun setelah ayahku menikahkanku dengan wanita yang jadi istriku sekarang, tiba-tiba ayahku menyuruh aku menceraikannya. Qala ma ana billadhi amuruka an ta'ukka walidaik. Kata Abu Darda, aku tidak termasuk orang yang memerintahkan kau untuk durhaka dengan orang tua, maksudnya dengan tidak menerima saran ayahmu. Wala billadhi amuruka an tutalliqa imra'atak. Tapi aku juga tidak termasuk orang yang menyuruh kau menceraikan istrimu, maksudnya pilihan di tanganmu. Tetapi dia mengatakan ghaira annaka in syi'ta haddatsuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'tu. Kalau kau mau, saya sampaikan kepadamu sebuah hadis yang saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fahafid ala dhalikal bab in syi'ta aw idda' fa ahsibu ata'an qala fatallaqaha. Maka Abu Darda mengatakan, tapi saya mengingatkan kau sebuah hadis Nabi SAW, orang tua itu adalah sebab masuk pintu surga yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga, dan jagalah, kalau kau ingin jagalah pintu itu, dan kalau kau mau abaikan saja. Lalu kata Atha meriwayatkan hadis ini, laki-laki itu kemudian menceraikan istrinya. Riwayat yang ketiga, riwayat Hasan
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, juga Tirmidzi, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ini pengalaman Abdullah bin Umar sendiri dengan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, "Kana tahti imra'atun uhibbuha." Saya pernah menikah dengan seorang wanita dan saya sangat mencintai wanita itu. Wa kana Umar yakrahuha, dan Umar tidak suka dengan istri saya ini. Tentu Umar bin Khattab kalau tidak suka ini karena alasan agama. Karena alasan agama. Faqala li talliqha. Maka Umar berkata kepadaku, kata Abdullah, ayahku berkata, Umar, ceraikan istrimu ini. Fa'abaitu fa'ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka Umar pun datang kepada Nabi dan menyebutkan tentang penolakanku menceraikan istriku. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, faqala li Rasulullah SAW talliqha, ceraikanlah. Ya. Maka Abdullah bin Umar pun akhirnya menceraikan istrinya tadi. Tentu di sini saya katakan ada batasan teman-teman sekalian ya. Sebagian ulama mengatakan jikalau kedua orang tua ayah atau ibu ini menyuruh menceraikan istri dalam kondisi memang pelanggaran agama yang terjadi pada istri, bukan karena kesolehannya ya. Dan dalam kondisi orang tua ini memang baik. Misalnya istri tidak sholat, tidak mau melayani suaminya, atau bahkan memutus suaminya dengan orang tuanya, yang tentu di sini notabene adalah mertua si perempuan ini, lalu disuruh ceraikan, maka itu harus dia ikutin. Tetapi keadaannya tidak masuk di sini kalau seandainya istri itu sangat soleha, baik, tapi kebetulan ayah dan ibu dari si laki-laki ini misalnya narkotika, pemabuk, orang jahat, dia tidak suka dengan wanita yang berhijab syar'i, dia tidak suka dengan wanita yang soleha, dia mau anaknya nikah sama perempuan dari diskotik, pezina dan segala macam, ini tidak wajib untuk dipatuhi. Karena kembali kepada hadis Nabi SAW, bahwasanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menceraikan istri yang salihah tanpa udzur syar'i hanya karena misalnya orang tua mau kita nikah dengan wanita fasikah, wanita jauh dari agama, itu termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tidak patuh kepada mereka berdua, dan khusus di bab ini saya tentunya, yang lain tetap harus kita berbakti kepada keduanya. Allahu a'lam. Ini bahasannya insyaallah. Semoga saja kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita bahas, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.